Assalamualaikum halo semuanya. Kita akan bahas mengenai tema 5, subtema 2. Hari ini mengenai perubahan cuaca. Di sini untuk mengamati cuacanya. Perubahan cuaca itu dipengaruhi oleh kecerahan, berawan, mendung, dan hujan. Kemudian keadaan cuaca antar wilayah satu wilayah itu berbeda karena perbedaan suhu udara dan kelembaban udara. Kemudian suhu dan kelembaban udara setiap tempat itu berbeda. Kemudian mengidentifikasi bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, ini nanti banyak di soal. Ini yang di soal nanti ya. Ini tanda lebih besar itu digambarkan seperti 8/14 lebih besar dari 5/14. Jadi nilai yang lebih besar itu yang sebelah sini ya, sebelah kiri. Kemudian untuk tanda yang lebih kecil itu seperti ini. Yang lebih kecil itu di tanda yang sebelah kiri itu 5/14 lebih kecil dari 8/14. Jadi yang lebih besar itu di sebelah kanan. Di kebelakangnya. Kalau sama dengan itu nilainya sama, 8/14 sama dengan 8/14. Oke. Ini mengenai menari mengikuti irama. Kemudian nada ialah suatu bunyi yang memiliki getaran teratur. Nada dibagi menjadi tinggi, rendah, dan panjang pendek. Menari dapat menirukan gerakan tumbuhan dan hewan. Contohnya seperti cemara, tertiup angin. Contoh gerakan hewan ditirukan tarian, misal gerakan burung yang sedang berkicau. Oke, lanjut. Untuk menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, Indonesia memiliki masyarakat yang beragam. Contohnya beragam suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Tentu saja ya banyak ya. Kemudian di sini keberagaman bersatu dalam sistem nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tentu saja. Beberapa contoh sikap menjaga persatuan dalam keberagaman ini bisa dibaca sendiri 1 sampai 12 di sini. Terus membaca teks tentang perubahan cuaca. Saat musim hujan cuaca menjadi dingin ya. Jadi sesuai dengan realita. Curah hujan tinggi karena hampir setiap hari turun hujan. Nah, itu realitanya ya. Beberapa pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa dibaca sampai 7. Nah, ini untuk menuliskan karangan berdasarkan pengalaman, ya tentu saja berdasarkan realita yang tadi dilihat ya. Yang pertama itu menentukan tema dan juga topik karangan. Kemudian yang kedua menentukan rencana judulnya. Kemudian menyusun kerangka karangannya, ya apa-apa saja yang mau ditulis. Kemudian mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya. Artinya setelah direncanakan kalian harus memperjelas karangan yang kalian tulis. Kemudian yang terakhir itu memberikan judul. Jadi judul yang sebenarnya, karena tadi kan baru rencana, barangkali penyusunannya berbeda. Oke, lanjut. Nah, ini mengenai KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Sebenarnya ini belum dipelajari untuk kita, tapi intinya tadi mempelajari adalah lebih kecil sama dengan dan juga lebih besar, dan ini contohnya. Kemudian baca teks perubahan cuaca ya seperti ini, cuaca merupakan keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Nah, ini jadi kesimpulan tadi ya. Kemudian menari mengikuti irama musik pengiring, gerakan tari harus mengikuti ketukan musik, tempat musik, tarian yang dilakukan tidak akan teratur. Kostumnya harus busana atau busana gerakan tarian harus disesuaikan dengan kostum. Seperti kalau tumbuhan ya kostumnya mengenai tema tumbuhan, kalau tentang hewan kostumnya tentang hewan. Kemudian kesesuaian temanya, seorang penari harus menari dengan tema yang diangkat. Misalnya tari yang bertema cuaca harus menceritakan berkaitan dengan cuaca. Pola lantai, penari harus mampu menari dengan pola lantai yang dibuat. Jika tidak, tarian tersebut akan kacau. Jadi lantainya kalian harus sesuaikan terlebih dahulu biar nanti tidak jatuh atau keseimbangannya jadi hilang. Kemudian membaca informasi tentang perubahan cuaca. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna percakapan pemakaian yang luas. Seperti ini ya. Contohnya kata melihat. Kata melihat itu kalau di kamus itu banyak. Ada menonton, menyaksikan, dan menilik. Istilah khusus adalah istilah yang pemakaian
ya. Maknanya terbatas pada tertentu, istilah khusus tentang cuaca mendung, cerah, berawan, hujan dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap satu kata itu memiliki makna yang banyak dan berkaitan tentu saja. Kemudian memberikan contoh sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Indonesia merupakan negara kaya yang budaya dan beragam. Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang memiliki budaya maupun tradisi yang berbeda-beda di setiap tempat. Keberagaman ini harus menimbulkan permasalahan dalam negara. Tidak seharusnya ya. Kemudian beberapa cara menghargai keberagaman suku. Nah ini ya, cara beragam ikut memelihara, kemudian tidak merendahkan adat istiadat lain, menghormati segala bentuk tradisi sama dengan tradisi sendiri. Ini memberikan kombinasi bertumbuh keseimbangan. Ini kegiatan monetarian, gerakan berdiri dengan satu kaki ya, atau PJOK ya, PJOK seperti ini. Kemudian ini mengenai kosakata yang tadi ya. Kosakata kalimat dalam bidang cuaca diantaranya adalah berikut. Kalau matahari itu biasanya berhubungan dengan terbit dari timur. Kemudian cerah, hari ini langit tampak cerah. Kalimatnya seperti itu. Kabut tebal muncul saat pagi. Berkabut, udara di pegunungan sering berkabut. Nah ini sesuai dengan realita semua ya. Petir menyambar saat turun hujan. Oke. Kemudian lanjut mendiskusikan sikap bersatu. Manfaat bersatu dalam kehidupan bangsa negara sebagai satu, memperkuat jati diri negara, kemudian memperkuat ketahanan nasional, kemudian memudahkan dalam pencapaian tujuan nasional, menciptakan suasana yang tentram, aman, menjaga keutuhan bangsa. Manfaat bersatu dalam lingkungan masyarakat diantara sebagai berikut: menumbuhkan rasa peduli, menumbuhkan rasa persatuan antar masyarakat, terjadinya kerjasama antar warga, gotong royong ya, menimbulkan rasa toleransi antar masyarakat, dan meningkatkan kerukunan antar warga. Manfaat bersatu dalam lingkungan sekolah, menciptakan peduli, tidak berbeda-bedakan teman, menumbuhkan rasa menghargai, menghindari adanya tawuran ya, atau perkelahian ini. Manfaat hidup bersatu dalam lingkungan, menjadikan keluarga rukun, aman dan damai, meningkatkan keakraban antar anggota, menghindari pertengkaran antar anggota. Ini menentukan bilangan pecahan yang lebih besar ya. Apabila ada dua bilangan pecahan lebih dengan penyebut sama, semakin besar pembilangnya, semakin besar nilai pecahan tersebut. Membandingkan pecahan adalah memastikan atau membuat pecahan itu sebagai pecahan sejenis. Ini membaca pecahan sikap bersatu ya, itu sendiri. Kemudian yang ini contoh menghitung bilangan pecahan dengan alat peraga ya. 1/5 tambah 3/5. Seperti ini. Sediakan kertas 5 lipat menjadi 5 kotak. Ini dihitamkan 1 2 3 4 5 ya. Karena pada soal yang diketahui 1/5, maka 1 dari itu kita arsir. Seperti ini, di3 diarsir. Kemudian karena pada soal 3/5, maka tambah arsir 3 dari 5. Diarsir ya, tinggal 1 kotak. Maka lihat jelas 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Karena ini kotak yang diarsir itu 4 dari 5 kotak ya. Seperti ini tadi. Ini ada 5 kotak, yang diarsir itu 4, jadi 4/5. Oke. Untuk yang ini, soal-soal seperti ini intinya adalah kalian harus menyesuaikan apa yang diminta dari soal. Perubahan cuaca ditandai dengan keadaan seperti berikut: kecuali. Nah, kecuali itu yang bukan, oke? Kecuali apa? Tinggal dibaca aja cerita yang ada di sini. Meskipun panjang,
Soal ini akan menjadi referensi kalian untuk di kelas 6, karena banyak sekali di kelas 6 itu soal-soal seperti ini. Intinya adalah kalian harus mencari apa yang diminta dari soal. Makanya triknya adalah baca dulu soal, lalu kalian baca seluruhnya. Atau sebaliknya, baca dulu soalnya, baca dulu ceritanya seluruhnya, baru baca soalnya. Biasanya kalian akan cepat lupa ya. Intinya kalau kalian cepat paham, ya baca aja ceritanya dulu. Kalau kalian lambat, kalian harus baca soalnya dulu. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.